Materi selanjutnya adalah regresi linear berganda. Secara umum, data hasil pengamatan Y bisa terjadi karena akibat variabel-variabel bebas X1, X2, sampai Xk. Akan ditentukan hubungan antara Y dan X1, X2, sampai Xk, sehingga didapat regresi Y atas X1, X2, sampai Xk. Yang akan ditinjau di sini hanyalah garis regresi sederhana yang dikenal dengan nama regresi linear ganda. Model regresi linear ganda atas X1, X2, sampai Xk akan ditaksir oleh rumus 42 bab 15, yaitu Y topi sama dengan A0 ditambah A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah seterusnya sampai AK Xk. Dengan A0, A1, A2, sampai AK merupakan koefisien-koefisien yang harus ditentukan berdasarkan data hasil pengamatan. Mudah dilihat bahwa regresi linear Y topi sama dengan ABX merupakan hal istimewa dari rumus 42 bab 15 ini untuk A2 sama dengan A3 sama dengan sampai AK sama dengan 0. Koefisien-koefisien A0, A1, A2, sampai AK ditentukan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, seperti halnya menentukan koefisien-koefisien A dan B untuk regresi linear Y topi sama dengan ABX. Oleh karena rumus 42 bab 15 berisikan K plus 1 buah koefisien, maka A0, A1, A2, sampai AK didapat dengan jalan menyelesaikan sistem persamaan yang terdiri atas K plus 1 buah persamaan. Dapat dibayangkan bahwa untuk ini diperlukan metode penyelesaian yang lebih baik dan karenanya memerlukan matematika yang lebih tinggi pula. Lebih-lebih kalau harga K yang menyatakan banyak variabel bebas itu cukup besar. Untuk regresi linear ganda dengan dua variabel bebas menggunakan rumus 43 bab 15, yaitu Y topi sama dengan A0 ditambah A1 X1 ditambah A2 X2. Misal kita harus menyelesaikan tiga persamaan dengan tiga anu yang terbentuk, maka menggunakan rumus 44 bab 15 seperti berikut. Dan untuk regresi linear ganda menggunakan rumus 45 bab 15, yaitu Y topi sama dengan A0 ditambah A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah A3 X3. Yang harus diselesaikan adalah 4 persamaan dengan 4 anu, yaitu berbentuk seperti pada rumus 46 bab 15 seperti berikut. Nah, sistem persamaan dalam rumus 44 bab 15 dan rumus 46 dapat disederhanakan sedikit apabila diambil X1 sama dengan X1 min X1 bar, X2 sama dengan X2 min X2 bar, X3 sama dengan X3 min X3 bar, dan Y sama dengan Y min Y bar. Persamaan dalam rumus 43 menjadi rumus 47, yaitu Y sama dengan A1 X1 ditambah A2 X2. Sedangkan dengan rumus 45 menjadi rumus 48, yaitu Y sama dengan A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah A3 X3. Koefisien-koefisien A1 dan A2 untuk persamaan rumus 47 sekarang dapat dihitung dari rumus 49 sebagai berikut. Nah, sedangkan koefisien-koefisien A1, A2, dan A3 untuk persamaan 48 sekarang dapat dihitung dari rumus 50 sebagai berikut. Dengan penggunaan X1, X2, X3, dan Y yang baru ini juga khusus untuk persamaan 43 kecuali menggunakan persamaan 49. Koefisien-koefisien A0, A1, dan A2 dapat pula dihitung dengan menggunakan rumus 51 seperti berikut. Sejalan dengan regresi linear Y topi sama dengan A plus BX, di mana kita dapat mengukur disperse data Y sekitar garis regresi Y atas X. Maka, di sini pun berlaku hal yang sama. Dalam hal ini, regresi linear, ukuran tersebut ditentukan oleh kekeliruan baku taksiran S indeks Y kali X yang ditentukan oleh rumus 9 bagian 5. Untuk regresi linear ganda dalam rumus 42, maka ukuran yang digunakan adalah kekeliruan baku taksiran S indeks Y dikali 1, 2, sampai K dengan rumus
52, yaitu S Y kuadrat dikali 1, 2 sampai K sama dengan sigma YI ditambah Y topi I kuadrat per N min K min 1, di mana YI sama dengan nilai data hasil pengamatan dan Y topi I didapat dari regresi dalam rumus 42 yang telah dihitung berdasarkan data sampel berukuran N. Selanjutnya ada contoh soal, misal kita melakukan pengamatan terhadap 10 keluarga mengenai X1 adalah pendapatan dalam ribuan rupiah, X2 adalah besar keluarga dalam satuan jiwa, dan Y adalah pengeluaran untuk pembelian barang A dalam ratusan rupiah. Nah, data hasil pengamatan tersebut diberikan dalam daftar pada daftar 18, yaitu tentang pengeluaran pendapatan dan baik jiwa untuk 10 keluarga. Bisa dilihat pada tabel seperti berikut. Nah, untuk menentukan A0, A1, dan A2, kita akan buat daftar seperti pada daftar 19, yaitu tentang harga-harga yang perlu untuk menghitung A0, A1, dan A2. Bisa dilihat hasilnya pada tabel seperti berikut. Dari daftar di atas, didapat harga-harga sigma YI sama dengan 170, sigma X1I 60, sigma X2I 40, sigma X1IYI 1122, sigma X2IYI sama dengan 737, sigma X1IX2I 267, sigma X1I kuadrat 406, sigma X2I kuadrat 182, dan N sama dengan 10. Rumus 44 memberikan sistem persamaan 170 sama dengan 10 A0 ditambah 60 A1 ditambah 40 A2. 1122 sama dengan 60 A0 ditambah 406 A1 ditambah 267 A2. 737 sama dengan 40 A0 ditambah 267 A1 ditambah 182 A2. Setelah persamaan-persamaan tersebut diselesaikan, maka didapat koefisien-koefisien A0 sama dengan 3,92, A1 sama dengan 2,50, dan A2 sama dengan min 0,48. Hingga persamaan regresi linear ganda yang dicari adalah Y topi sama dengan 3,92 ditambah 2,50 X1 min 0,48 X2. Dari regresi yang didapat itu, misal kita dapat menaksir pengeluaran untuk membeli barang A jika keluarga yang terdiri atas 4 orang berpenghasilan 6.000. Ini berarti X1 sama dengan 6 dan X2 sama dengan 4. Nah, koefisien ini disubstitusikan ke dalam persamaan yang sudah kita temukan. Hasilnya Y sama dengan 3,92 ditambah 2,50 kali 6 dikurang 0,48 kali 4 sama dengan 17. Nah, berarti ini kita bisa memperkirakan rata-rata pengeluaran keluarga tersebut sebesar 1.700 untuk keperluan berjiwa 4 dengan penghasilan 6.000. Selanjutnya adalah materi tentang uji regresi linear berganda. Ketika melakukan pengujian koefisien B untuk regresi linear Y topi sama dengan A plus BX, telah digunakan statistik F yang dibentuk oleh hasil bagi varians regresi S rek kuadrat oleh varians residu S res kuadrat. Demikian pula halnya untuk regresi linear ganda. Jika X1I sama dengan X1J min X1 bar, X2I sama dengan X2J min X2 bar, sampai XKI sama dengan XKJ min XK bar, dan YI sama dengan YI min Y bar, sedangkan regresi telah dimisalkan berbentuk seperti dalam rumus 42, maka jumlah kuadrat-kuadrat regresi JK rek dapat dihitung dari rumus 53, yaitu JK rek sama dengan A1 sigma X1 IYI ditambah A2 sigma X2 IYI ditambah sampai AK sigma XK IYI dengan derajat kebebasan DK sama dengan K.
Adapun jumlah kuadrat residu atau JK-res seperti biasa dihitung dari rumus 54, yaitu JK-res sama dengan sigma YI min YI bar kuadrat, dengan Y didapat dari persamaan 42 untuk harga-harga sampel X1, X2 sampai Xk, sedangkan derajat kebebasan dk sama dengan N min K min 1 untuk sampel berukuran N. Maka statistika F yang diperoleh adalah rumus 55, yaitu F sama dengan JK rek per K dibagi JK res per N min K min 1. Dan sifat pengujian adalah nyata atau sangat nyata. Ini bergantung pada alfa yang dipilih jika harga F dari rumus 55 terlalu besar. Oke, cukup sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.